Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Kita nggak ngomongin Hotman Paris kok, saya kira ya. kita kita akan ngomongin satu peristiwa geopolitik global yang saya kira ini akan pengaruhnya itu bukan hanya pada dunia, tapi Indonesia juga pasti akan terdampak. Ini berkaitan dengan situasi di Timur Tengah, Bung Rocky. Rupanya sebagai respon atas serangan dari Israel terhadap konsulatnya di Damaskus ya di Suriah itu kan yang menewaskan termasuk salah satu jenderal Garda Nasionalnya Iran itu Iran sekarang mulai menyerang ke Israel ya dan ini saya kira seperti kita tahu bagaimanapun Israel ini kan proksi dari Amerika. Amerika sudah mulai bergerak memindahkan kapal perangnya ke kawasan Timur Tengah dan saya kira ini pasti nanti akan diikuti oleh Cina, oleh Rusia juga yang mulai pasti akan bergerak karena bagaimanapun mereka adalah sekutu dekat dari Iran kan. Ini proxy war akan berubah menjadi perang terbuka. Dan kelihatannya positioning Israel itu terhadap Iran itu adalah momentum untuk menghitung ulang apa sebetulnya pendapat Eropa terhadap Israel. Dan Israel dari awal sudah menolak proposal-proposal dua negara tuh. Jadi selalu kita lihat ini semacam picu aja tuh. Mungkin Israel yang pertama kali cari gara-gara dengan Ya, membom, mengattack apa namanya itu konsulat konsulatnya ya. Iran di Damaskus itu. Hmm. Tapi dalam waktu singkat langsung terbaca bahwa Joe Biden langsung bilang kami berpihak pada Israel itu Hmm. dan menganggap bahwa serangan Iran itu semacam undangan untuk perang terbuka tuh. Jadi tetap kita lihat potensi perang di Timur Tengah yang memang dari awal berebut tanah di situ kan tema Timur Tengah selalu land for peace itu. Hmm. Kalau mau adil ya berebut tanah itu. Walaupun publik internasional udah tiba pada semacam kesepakatan bermoral, kesepakatan etik bahwa Israel harus mampu hidup berdampingan dengan negeri yang harusnya juga punya hak kemerdekaan. Jadi teori dua negara itu sebetulnya yang paling rasional. Tetapi Israel menemukan bahwa itu agak susah misalnya. Apalagi sekarang Netanyahu itu datang dari partai konservatif yang Ya. tidak pernah punya ide tentang perdamaian kan. Jadi kita baca juga rejim di Israel itu betul-betul rejim konservatif. Selain kalau partai buruh selalu ada dimensi sosial, humanity untuk bicara tentang perdamaian di situ. Jadi kelihatannya Timur Tengah akan mengeras karena ini proxy war-nya udah berubah menjadi targeted. Jadi yang mau ditarget siapa sebetulnya di dalam persaingan ini. Nah kita melihat itu faktor ini akan mempengaruhi ekonomi dunia dan pasti juga akan tiba ke Indonesia itu. Karena bagaimanapun kalau Amerika bilang mulai menggerakkan mesin perang artinya dia perlu uang dolarnya itu balik dulu untuk Hmm. dipakai industri perang itu. Nah kalau dolar balik itu berarti rupiah akan melejit mungkin ke 17-18 ribu nanti itu. Jadi itu sebetulnya impactnya bagi Indonesia itu yang kadang-kala nggak mau dipedulikan orang seolah kita tidak terkait dengan perkembangan global itu. Apalagi Indonesia punya masalah dengan hubungan diplomasi Israel yang akhir-akhir ini juga diumpankan sebagai provokasi untuk menentukan apakah Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dalam kondisi presiden belum terpilih. Jadi Prabowo juga akan dipusingkan dengan dua soal ini secara ideologis dan secara security. Ya, ya. Nah, ini penting Anda ingatkan ya karena seolah-olah kita itu sering kali udahlah apa yang terjadi di Timur Tengah nggak ada bukan urusan kita. Dampaknya terasa. Saya juga menduga kira-kira nanti ketika bursa saham dibuka pada hari Senin gitu dan kemudian juga nilai tukar pada hari Senin pasti akan mengalami fluktuasi dan itu dampaknya secara langsung terhadap Indonesia pasti sudah sangat serius. Kemarin Anda menyinggung sudah menyentuh 16.000 rupiah ya, Bung Rocky ya. Iya dan kan kita bisa tahu 16.000 itu batas psikologis. Hmm. 16.100 itu artinya Bank Indonesia nggak mampu lagi intervensi. Jadi dolar Bank Indonesia itu ya lenyap begitu aja tuh. Kan Hmm. biasanya Bank Indonesia itu ingin mempertahankan kondisi supaya tidak jadi psikologis. Hmm. Menyebut 15.900 dan 16.100 itu betul-betul lompatan gila kan. Hmm. Jadi kelihatan Bank Indonesia, devisa Bank Indonesia nggak mampu lagi dipakai sebagai pertahanan melawan tekanan pada rupiah tuh. Nah kita mulai membaca itu dari pergerakan kurs yang makin lama makin mengarah ke 17.000 tuh. Nah kalau 17.000 itu dengan mudah dia 17.000 udah 17.100 itu kondisinya sebetulnya udah melampaui kondisi yang pernah dialami di era 98. 98 itu dimulai krisis ketika dolar menyentuh 16.000 dan ya udah itu fakta yang bukan hasil cawe-cawe siapa-siapa, ini cawe-cawe dari
ketidakmampuan kita untuk memprediksi sebetulnya keadaan ekonomi global. Ya. Dan kalau kita bicara Timur Tengah itu ya, selain tentu saja ini berkaitan dengan stabilitas di kawasan itu ya, Bung Rocky, di Timur Tengah, tetapi kita pasti juga bicara soal minyak ya, soal harga bahan bakar dunia yang itu pasti Ya, akan terpengaruh ya. jadi itu udah pasti itu semua bahan impor yang ada kandungan impor BBM kita tuh sebagian besar masih ada kandungan impor di situ, itu pasti harganya naik gila-gilaan tuh, dan artinya beban pada rakyat. Jadi setelah dapat BLT, nah sekarang kena impact-nya. Ada beras tapi buat pergi ke pasar naik Gojek itu harganya jadi tinggi itu. Buat beli LPG pasti akan naik itu. Biaya angkutan kebutuhan pokok juga akan naik itu. Jadi semua impact ini datang dari ketidakmampuan rejim sekarang memprediksi itu. Jadi itu ya kedunguan aja sebetulnya tuh, karena tetap menganggap bahwa faktor-faktor luar itu nggak penting, lebih penting adalah IKN, lebih penting adalah kereta cepat yang kemarin bocor tuh. Oh iya itu juga menarik gitu ya. Jadi saya kira ini pasti dengan situasi semacam ini kita sebutkan kita negara net importer sekarang ya, Bung Rocky ya, Ya, soal net BBM importer. itu pasti akan naik. Kemudian IKN pasti pasti juga investor dengan situasi yang bergejolak ini mereka akan wait and see, lebih baik menahan investasi gitu. Dan kedua tentu saya tadi itu Cina bagaimanapun juga dia ini Iran ini bagian juga proksi Cina di Timur Tengah juga, yang dia pasti juga akan punya lebih fokus di sana ketimbang urusan dengan Indonesia, seperti yang Anda sebut kemarin kereta api cepat Cina itu ternyata bocor, dan walaupun dibantah oleh apa perusahaan itu KCIC kalau tidak salah ya gitu, tapi media mendapat testimoni dari para saksi mata yang ada di situ yang menyatakan bahwa memang itu terjadi kebocoran, bukan tampias seperti yang dikatakan oleh KCIC gitu. Jauh amat tampil sama bocor. Iya. Jadi problem-problem ini juga akan membangkitkan sentimen-sentimen ekonomi, sentimen apa namanya, disparitas atau kesenjangan sosial tuh. Nah, kita bersiap-siap untuk memantau keadaan sampai Oktober misalnya tuh. Sementara Pak Jokowi sepertinya nggak peduli dengan keadaan, karena bagi Jokowi ya udah pokoknya cari selamat dulu dinastinya kan. Nah, Ya. keadaan ini akan membuat Indonesia ditargetkan sebagai tempat untuk spekulasi uang juga pada akhirnya kan. Jadi dalam keadaan semacam ini kita lihat bagaimana mungkin kita bisa bayangkan 2-3 orang di Orchard Road itu yang financial player, ada yang di Tokyo, ada yang di London, udah saling call bagaimana kalau kita mainkan dulu kurs rupiah Indonesia tuh dan menguji daya tahan Indonesia sebetulnya. Kan ini permainan yang pasti akan dimanfaatkan oleh kasino kapitalisme tuh. Kita tahu bahwa di dalam keadaan perang yang pertama kali bermain adalah player financial global, karena mereka tahu kurs itu adalah bagian dari keuntungan sistem persenjataan kan, jual beli dengan kurs yang sekian, ditahan sebentar lalu di cut loss segala macam. Nah, permainan ini nggak mungkin dikendalikan oleh koalisi yang sekarang mau berkuasa tuh, karena ini variabel yang eksternal, yang kita sebut the externalities, itu nggak mungkin dikendalikan oleh kekuasaan yang masih sibuk untuk ngatur komposisi di kabinet nanti bagaimana berupaya membujuk Ibu Mega, gimana Jokowi ngirim orang untuk terus-menerus bisa kontak dengan PDIP, sementara orang tahu bahwa kegiatan Jokowi itu adalah kegiatan kepentingan dinasti, bukan kegiatan menyelamatkan ekonomi atau potensi kebangkrutan bangsa, karena nilai tukar yang drop tuh, walaupun sebagian ekspornya mungkin merasa ini masuk dolar kalau ekspor, tetapi semua yang kita ekspor juga di dalamnya ada komponen impor kan, itu masalahnya kan. Jadi bagian-bagian kompleksiti ini yang hari-hari ini mungkin akan ikut mempersulit kita membayangkan keadaan ke depan. Nah, Mahkamah Konstitusi juga pasti membaca keadaan ini dan mulai mungkin berhitung bahwa memang mesti ada pembaruan politik tuh. Jadi kelihatannya krisis global ini juga dibaca oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan total tuh, termasuk dalam ide keadilan, ide kebersihan politik. Jadi ada momentum sejarah hari-hari ini yang memungkinkan kita optimis terhadap masa depan bangsa, tapi pesimis terhadap masa depan politik. Iya. Karena kan sejak awal kita sudah mengingatkan bahwa siapapun yang terpilih ya pada Pilpres kali ini mereka akan menghadapi problem berat, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Karena kita tahu bagaimana 2 periode Pak Jokowi ini kan dikelola secara ugal-ugalan gitu ya, Bung Rocky. Dan
Tapi proses ekonomi itu akan bisa diatasi kalau legitimasi dari rakyat itu cukup kuat. Kan begitu Bung Rocky ya. Jadi kita bisa mengatasi bersama-sama. Nah, ketika kemudian ini ada faktor Gibran, ini kan membuat katakanlah kalau nanti ditetapkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden wakil presiden, basis legitimasinya sangat rendah. Bayangkan dengan situasi dalam negeri yang ekonominya berat, APBN kita berat, kemudian geopolitik global juga seperti sekarang, ditambah basis legitimasi yang rendah, itu kan semakin berat juga begitu. Ya itu saya bayangkan kalau semua kompleksitas itu ada di setiap sidang kabinet dan berharap Cina misalnya akan tolong kita, padahal Cina sendiri ekonominya udah dipastikan nggak akan bertumbuh tuh. Krisis keuangan di Cina udah dimulai setelah ada krisis properti segala macam, dan Cina juga mesti membantu pembiayaan perang di Eropa nanti itu karena proksi dengan Iran segala macam. Nah, seluruh problem itu akan dibicarakan di minggu-minggu pertama sidang kabinet. Lalu kita lihat Gibran mau kasih poin apa di situ selain pelangak-pelongok misalnya kan. Kan kita bisa bayangkan kerumitan dari Prabowo, dan pasti Prabowo akan mengalami proses psikologi yang tidak baik itu dengan wakil presidennya. Kita bukan ngomporin, tapi kita lihat fakta-fakta itu kan. Kan kita dalilkan dari awal bahwa Prabowo menginginkan seorang wakil yang bisa mengatasi masalah-masalah konkret kita ke depan, karena Prabowo kelihatannya mau mengembangkan politik yang lebih balancing di tingkat internasional, karena selama ini Indonesia tidak kenal di tingkat nasional. Padahal Prabowo juga kelihatannya tidak mau toleran dengan kepentingan Barat tuh, dan Prabowo mau kasih sinyal bahwa kami tidak mau dididik oleh Barat. Nah sekarang ada problem, yaitu Israel kasih sinyal bahwa Indonesia harus ada dalam radar Amerika Serikat supaya bisa membeli peralatan dari Amerika, peralatan pertahanan terutama. Tapi mesti ada dulu hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, pada saat sekarang itu akan ada kesulitan karena perang Iran dan Israel itu termasuk perang ideologi yang kita sebut antara sekuler dan apa namanya Garda revolusinya. Garda revolusi yang semacam apa namanya Kopassusnya Israel kan, yang dalil-dalil agamanya sangat kuat kan itu soalnya. Ya. Jadi memang ini Garda revolusi ini memang betul-betul menjaga revolusi Islamnya Iran lah begitu ya disebutnya. Jadi memang dia bukan hanya pasukan khusus, tapi juga ini pasukan yang sangat ideologis begitu. Yes, itu soalnya begitu nantinya kan. Jadi kita balik lagi pada bagaimana kabinet diatur oleh Pak Prabowo kalau ada perkembangan semacam ini, terutama dari segi perubahan-perubahan konstelasi global secara politik dan bahkan secara ideologi tadi itu. Yes, oke. Saya kira ini memang kita memasuki situasi yang seperti kita sebut bahwa uncertainty ya, situasi yang tidak menentu. Ya, betul. Ya, ini kita mesti waspada dan hati-hati sekali. Iya, itu maksudnya tuh coming to term of uncertainty. Jadi ketidakpastian ini yang harusnya jadi pertimbangan juga Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan keadilan. Karena kalau Mahkamah Konstitusi gagal, maka disruption sosial politik ini akan berdampak pada kabinet yang akan datang. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Iya. Kita kawal dengan ini semua. 0%. Yes.